kelompok F yang beranggotakan saya Resya Husna Agustin dan teman saya bernama Yaumil Ahnia, Zakiatus Safara, Indra Azari, dan Fadal Afaid. Langsung saja kita membahas latar belakangnya. Aplikasi yang akan kami buat adalah work from home, di mana orang dapat melamar pekerjaan yang bekerja dari rumah. Aplikasi ini dibuat karena wabah corona yang menghantam berbagai sendi perekonomian. Penyebaran ini yang mengharuskan aktivitas manusia yang dilakukan secara social distancing atau pemerintah menetapkan lockdown yang akan berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi. Apa saja sih masalah umumnya? Masalah umumnya yaitu usaha mikro, kecil, menengah UMKM justru menjadi salah satu sektor yang paling rentan terkena hantaman pandemi virus corona, serta penyebaran virus corona akan menghantam UMKM yang selama ini menopang aktivitas sektor pariwisata, terutama yang berkaitan dengan makanan, minuman, serta usaha kerajinan kayu dan rotan. Kenapa sih penting untuk diselesaikan? Resiko terkenanya atau terganggunya faktor ekonomi karena COVID-19, UMKM menjadi salah satu subsektor yang harus mendapatkan perhatian peran sentral dan juga dalam perekonomian di Indonesia. Sekitar 90% tenaga kerja terserap pada sektor ini dan kontribusinya terhadap PDB sebesar 60%. Tapi sejak terjadinya social distancing ini, UMKM mengalami penurunan omset berjualan. Solusi yang kami tawarkan yaitu penjual UMKM yang tidak berjalan normal karena wabah corona ini yang kehilangan pendapatan, sehingga kami membuat aplikasi dengan user bisa melamar pekerjaan dan dapat melakukan pekerjaan tersebut di dalam rumah, dan aplikasi tersebut kami namakan work from home. Di sini ada vision yang dipilih. Vision yang kami pilih ada 6, yaitu admin bisa menghapus pengguna di halaman admin. Kedua, ada pedagang mencari pekerjaan sesuai yang diinginkan. Ketiga, buat akun dengan email. Keempat, ada perusahaan upload pekerjaan. Kelima, pelamar mencari pekerjaan melalui app. Dan keenam, pelamar dan penyedia masuk ke situs web dengan smartphone. Selanjutnya ada persona. Persona di sini ada 3, yaitu persona pelamar, persona admin, dan persona penerima atau penyediaan pekerjaan. Jadi yang pertama ada persona pelamar, yaitu Sumanto. Sumanto adalah seorang pedagang kaki lima yang berjualan di Simpang 7 Ulikaring yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1990. Sumanto merupakan seorang pedagang kaki lima yang selalu semangat dalam pekerjaannya. Sumanto ini orang yang jujur, penuh perhitungan, juga tegas. Yang kedua ada persona admin, yaitu Guntoro. Guntoro adalah seorang admin yang mengelola web di sebuah perusahaan atau di suatu situs lowongan kerja. Guntoro lahir pada tanggal 21 Mei 1984. Pekerjaan Guntoro yaitu selalu mengupdate apa yang terbaru pada web dan ataupun situs. Guntoro ini seseorang yang ramah, pekerja keras, jujur, dan setia. Yang terakhir ada persona penyediaan pekerja. Namanya Susilo, adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan di bidang administrasi yang lahir pada tanggal 11 Februari 1985. Susilo merupakan seorang yang mengurus karyawan baru, atau jika ada kekurangan karyawan, Susilo yang mengurusnya. Susilo ini orang yang sangat pekerja keras, tepat waktu, tegas, juga pemberani untuk mengambil kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Zakiatus Safara. Use case diagram dari work from home adalah seperti gambar di bawah ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu use case diagram. Use case diagram adalah suatu kegiatan atau juga bisa dibilang interaksi yang saling berkesinambungan antara aktor dan juga sistemnya. Jadi di sini ada gambar use case work from home yang menjelaskan terdapat 3 aktor
yaitu pelamar, penyedia, dan admin, di mana ketiga aktor ini memiliki interaksi dengan sistem. Salah satunya adalah misalnya pelamar. Aktor pelamar memiliki interaksi dengan sistem pada work from home, yaitu yang pertama, pelamar membuat akun, pelamar masuk ke login, pelamar logout aplikasi, lalu pelamar mencari pekerjaan. Yang kedua adalah interaksi antara aktor yang kedua, penyedia, dan sistem work from home. Use case penyedia adalah di mana mereka berkesinambungan, yaitu penyedia membuat akun, penyedia login ke aplikasi, penyedia logout ke aplikasi, penyedia pasang pekerjaan atau mengunggah pekerjaan. Yang terakhir ada aktor admin. Aktivitasnya adalah yang berhubungan dengan sistemnya adalah admin masuk ke aplikasi atau login, admin mengelola data, admin dapat menghapus pelamar pekerjaan dan penyedia pekerjaan sesuai dengan ketentuan, dan admin keluar aplikasi atau logout. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang value proposition canvas. Jadi, pada value proposition canvas ini mempunyai 6 bagian. Yang pertama ada bagian customer job. Ini berisi tentang aktivitas yang ingin dicapai oleh customer. Kemudian ada bagian pains. Di bagian ini berisi emosi negatif yang dirasakan oleh customer sebelum atau selama melakukan pekerjaan. Kemudian ada bagian gains. Ini berisi tentang apa manfaat yang ingin didapatkan oleh customer. Kemudian di bagian pain reliever ini berisi tentang bagaimana suatu produk atau jasa dapat mengurangi penderitaan dari customer. Kemudian ada bagian gain creator. Ini berisi tentang bagaimana suatu produk atau jasa dapat memberikan keuntungan kepada customer. Dan pada bagian produk dan service berisi tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh produk atau suatu jasa kepada customer. Nah, pada proyek kami kali ini, kami mempunyai 3 kelompok user. Yang pertama, saya akan menjelaskan value proposition canvas untuk kelompok user pemberi pekerjaan. Pada bagian customer job-nya, di sini ada yang pertama memasang pekerjaan, kemudian ada membatalkan pekerjaan, ada melihat beberapa pekerjaan yang lain, dan masuk ke aplikasi. Untuk gains-nya ada menghasilkan uang atau pendapatan, membayar penuh ketika siap, pesanan besar terpenuhi. Untuk bagian pains, pekerjaan tidak sesuai dengan bidang, tidak memiliki laptop, dan tidak update. Untuk bagian gain creators-nya, di sini ada hemat bensin, bisa tidak ada uang bonus, mempermudah pemberi pekerjaan dalam memberi pekerjaan, kemudian ada penghubung antara penyedia lamaran dan pencari lamaran kerja, dan memantau secara daring. Pada bagian pain reliever-nya, ada pekerjaan misal diberi label sesuai dengan kemampuan yang dilakukan, berbasis mobile atau web, dan kasih panjar yang sesuai. Untuk produk dan service-nya, ada aplikasi work from home. Kemudian, untuk value proposition bagian admin-nya, di sini customer job-nya yang pertama, melihat pekerjaan yang dimasukkan pemberi pekerjaan. Yang kedua ada bekerja dari rumah. Yang ketiga ada menambahkan pengguna, kemudian menghapus pengguna. Untuk bagian gains-nya, menghasilkan uang atau pendapatan hanya dengan memantau web, bekerja sesuai kalau ada yang mencurigakan saja, dan kerjanya santai. Untuk bagian pain, susah mencari info lowongan, tidak memiliki laptop, dan tidak update. Pada bagian gain creator, yaitu ada mudah dalam bekerja, penghubung antara penyedia lamaran dan pencari lamaran kerja, mendapat pendapatan dari iklan atau biaya administrasi. Pada bagian pain reliever, bisa hapus pengguna, bisa mengedit data pengguna, dan bisa menambahkan pengguna.
Dan pada product dan service juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu aplikasi work from home. Yang terakhir adalah value proposition untuk pelamar atau pelamar kerja. Di sini yang pertama pada customer job-nya, buat akun dengan email, pelamar pekerjaan mencari pekerjaan melalui smartphone dan langsung mendapat yang sesuai. Kemudian ada pelamar pekerjaan dapat memilih gaji yang dikirim ke rekening. Pada bagian gains-nya, yang pertama ada menghasilkan uang untuk pendapatan, bekerja sesuai bidang, dan dapat pekerjaan. Pada bagian pains, tidak update, tidak ada laptop, tidak ada pekerjaan sesuai, dan susah mencari info lowongan. Pada bagian gain creator-nya, yaitu ada dapat bekerja di rumah dan mempermudah pengguna dalam menemukan pekerjaan. Untuk bagian pay deliver, info lengkap dan dapat diakses di kapanpun, kategori pekerjaan sesuai bidang, dan berbasis mobile dan web. Kemudian untuk produk dan service-nya di sini juga sama seperti sebelumnya, yaitu aplikasi work from home. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canvas. Jadi di dalam bisnis model Canvas ini ada 9 bagian. Yang pertama ada bagian customer segment. Pada bagian ini berisi tentang siapa yang ditargetkan akan menjadi customer-nya. Kemudian pada bagian customer relationship berisi tentang hubungan antara customer dengan pengembang. Pada bagian channels berisi tentang bagaimana bisa suatu produk atau jasa dapat tersampaikan kepada customer. Pada bagian value proposition berisi tentang apa saja yang diberikan oleh suatu produk atau jasa sehingga dapat atau mau dipakai oleh customer. Kemudian pada bagian key activities ini berisi tentang aktivitas yang dilakukan untuk yang merupakan hasil eksekusi dari value proposition. Pada bagian key resource, yaitu komponen-komponen yang diperlukan untuk dapat menjalankan key activities. Pada bagian key partners, yaitu pihak-pihak eksternal yang membantu berjalannya key activities. Pada bagian revenue stream, merupakan bagian bagaimana caranya bisa dihasilkan uang. Dan bagian cost structure ini merupakan kebalikan dari revenue stream, yaitu bagian yang mengatur bagaimana pengeluaran keuangan. Nah, pada proyek kami kali ini ada 3 kelompok user. Yang pertama saya akan menjelaskan bisnis model Canvas untuk kelompok user admin. Di bagian customer segment-nya ada seperti yang pertama, diutamakan lulusan IT, semua kalangan, dan usia di atas 19 tahun. Kemudian untuk customer relationship-nya, yaitu membantu menghubungkan perusahaan dengan pelamar kerja. Channels, ada media sosial, website, iklan media cetak, dan mobile app. Di dalam value proposition-nya ada mendapat info jumlah pelamar dan penyedia yang memakai app, dan membantu mengelola app. Untuk key activities-nya, ada mengelola app, mendata pelamar dan pemberi lamaran, penghubung antara pemberi lamaran dan mencari lamaran, dan menghapus akun mencurigakan. Kemudian untuk resource-nya, laptop atau smartphone, wifi atau internet, tim developer, dan server database. Untuk key partners-nya yaitu pengusaha yang memberikan lowongan, perusahaan, dan pelamar kerja dari UMKM. Bagian revenue stream-nya ada gaji dari perusahaan pengembang app, dan untuk cost structure-nya ada hosting dan app development maintenance. Kemudian untuk bisnis model Canvas dari kelompok user pemberi lamaran kerja, di bagian customer segment-nya itu ada perusahaan, komunitas, perorangan pemberi lamaran kerja. Untuk bagian customer relationship, di sini ada mendapatkan pekerja yang punya pengalaman bekerja, dapat ikut membantu mensejahterakan pekerja UMKM. Untuk bagian channelsnya sama seperti yang tadi, yaitu ada media sosial, website, mobile app, dan iklan media cetak. Value proposition-nya ada akses informasi yang mudah, dapat menerima atau menolak lamaran kerja, mengetahui data pelamar dari web pekerjaan, memudahkan pencari
memudahkan mencari pekerja, dan secara tidak langsung membantu UMKM mencari pekerjaan lain-lain. Pada bagian key activities-nya, ada menerima atau menolak lamaran kerja dan membuat akun. Key resource-nya ada laptop atau smartphone, wifi atau internet, server dan database, dan tim developer. Kemudian untuk key partners-nya ada pelamar kerja dari UMKM dan perusahaan. Untuk bagian revenue stream-nya ada biaya administrasi dan bisa mendapatkan pekerjaan. Dan untuk cost structure-nya ada pemberian gaji atau upah dan fitur berbayar dalam app. Yang terakhir yaitu bisnis model canvas untuk kelompok user pelamar kerja. Pada bagian customer segment-nya ada penjual UMKM yang ingin mencari pekerjaan tambahan dan ada pengangguran. Untuk bagian customer relationship yaitu ada membantu pekerja atau pengangguran UMKM supaya mendapatkan pekerjaan tambahan. Channels-nya juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu media sosial, website, mobile app, dan iklan media cetak. Untuk value proposition-nya, ada tersedia lowongan pekerjaan, tersedia persyaratan jelas untuk melamar pekerjaan, bekerja dari rumah, dapat memilih pekerjaan, akses informasi mudah, pelamar mengetahui detail pekerjaan mereka dan penghasilan yang akan didapat. Kemudian pada bagian key activities, ada membuat akun, melamar pekerjaan, dan mencari pekerjaan. Pada bagian key resource, ada laptop atau smartphone, wifi atau internet, tim developer, dan server dan database. Kemudian key partners-nya, yaitu ada pengusaha yang memberikan lowongan atau perusahaan. Pada bagian revenue stream, yaitu hasil dari bekerja dengan pemberi lamaran pekerjaan. Dan untuk cost structure-nya, ada biaya yang diperlukan dalam pekerjaan, serta biaya kuota internet. Kemudian saya akan menjelaskan tentang desain requirement. Jadi di desain requirement ini, dia biasa ada 4 bagian ya. Yang pertama ada bagian data yang berisi tentang data apa saja yang diperlukan supaya si user bisa memakai dan aplikasi bisa dipakai. Kemudian ada bagian fungsionalitas, yaitu kebutuhan khusus untuk bisa memakai atau dipakai. Kemudian ada bagian kontekstual seperti lokasi pemakaian dan ada aspek biaya. Di sini dari proyek kami pada bagian datanya itu ada data bahan baku yang diperlukan, kemudian ada data bayaran gaji, data pelamar, data perusahaan penyedia, data harga bahan dan data waktu. Pada bagian fungsionalitasnya memiliki browser, memiliki internet, sudah login dan harus login terlebih dahulu. Pada bagian kontekstualnya ada rumah dan tempat kerja, dan pada bagian biaya ada biaya modal awal, biaya internet, dan biaya maintenance app. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konteks skenario yang ada pada work from home di setiap user. Jadi di sini konteks skenario adalah sebuah narasi di mana user atau admin atau persona yang berlaku melakukan aktivitasnya terdapat langkah-langkah aktivitas yang mereka lakukan. Akan tetapi di dalam konteks skenario ini masih umum, tidak secara mendetail. Dan dalam konteks skenario ini ada beberapa penerapan yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dalam bentuk visual, yaitu seperti contoh di depan, yaitu sebuah storyboard. Konteks skenario yang pertama adalah konteks skenario pelamar, di mana di sini aktivitas yang dilakukan oleh pelamar dalam bentuk storyboard adalah yang pertama, pelamar membuat akun, pelamar masuk ke website, pelamar mencari pekerjaan. Jadi di sini masih umum. Untuk detailnya bisa diterapkan pada keypad skenario. Nanti akan dijelaskan di keypad skenario. Yang kedua adalah konteks skenario penyedia. Konteks skenario penyedia ini diantaranya yaitu penyedia membuat akun, penyedia masuk ke website, perusahaan mengupload pekerjaan. Maksud perusahaan di sini adalah sebagai pengganti penyedia. Penyedia itu salah satunya adalah perusahaan.
Yang terakhir adalah konteks skenario admin. Di sini konteks skenario admin, admin masuk ke sistem website melalui perangkat PC. Admin menghapus pelamar atau penyedia pekerja yang melanggar ketentuan yang sudah ditentukan oleh admin atau website itu sendiri. Yang ketiga, admin memperbaiki dan mengupdate data website. Nah, dari konteks skenario ini kita bisa menjelaskan langkah-langkahnya secara detail sehingga menghasilkan yang dinamakan keypad skenario. Di sini keypad skenario-nya itu yang seperti dalam konteks skenario, yang pertama itu ada pelamar membuat akun, dimana di sini di keypad skenario ini dijelaskan lebih detail. Ada langkah-langkah bagaimana seorang pelamar membuat akun. Jadi yang pertama, pelamar membuka website lalu menekan register dalam website. Ketika pelamar menekan register, maka yang kedua, pelamar mengisi data dan menekan sign up. Yang ketiga, pelamar masuk ke website. Selanjutnya adalah pelamar melamar pekerjaan. Jadi salah satu konteks skenario tadi adalah pelamar melamar pekerjaan, salah satu aktivitas si pelamar. Jadi di sini keypad skenario-nya adalah langkah-langkah bagaimana pelamar melamar pekerjaan. Langkah pertama adalah pelamar membuka website lamaran atau work from home. Yang kedua, pelamar menekan info lamaran kerja dan mencari lamaran yang sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, pelamar menekan lamar pekerjaan. Nah, keypad skenario juga ada pada interface admin. Jadi di sini di user admin salah satunya adalah admin menghapus pengguna di halaman admin. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan admin dalam menghapus pengguna di halaman admin, yang pertama adalah admin masuk ke sistem website melalui perangkat PC. Admin menghapus pelamar atau penyedia pekerja yang melanggar ketentuan. Admin menekan tombol hapus yang ada pada halaman admin, tepatnya di samping pengguna atau penyedia pelamar atau penyedia yang hendak dihapus. Yang terakhir adalah keypad skenario interface penyedia. Jadi di sini salah satunya adalah penyedia mengunggah pekerjaan. Langkah-langkahnya ada di keypad skenario seperti di bawah ini. Yang pertama, penyedia lowongan harus masuk ke website dan membuat akun. Selanjutnya, penyedia harus mengisi data lowongan kerja sesuai dengan kriteria-kriteria yang ingin dicari. Yang ketiga adalah upload lowongan kerja ke website tersebut, lalu tekan OK. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang persona skenario. Persona skenario adalah deskripsi atau biodata singkat dari orang atau pengguna yang menggunakan produk. Di sini kami ada 3 user. Yang pertama pelamar kerja, penyedia kerja, dan admin. Untuk yang pertama itu user pelamar kerja. Ada 4 aktivitas, yaitu membuat akun, masuk ke aplikasi, atau login, mencari pekerjaan, dan yang terakhir keluar aplikasi atau logout. Pada pembuat akun, usernya itu ya pelamar pekerjaannya sendiri. Yang dikerjakan membuat akun agar bisa login. Yang dialami yaitu pelamar kerja menginput email, password, dan data yang diperlukan untuk mendaftar. Apa yang dibutuhkan yaitu laptop atau smartphone dan koneksi internet. Yang kedua, masuk ke aplikasi atau login. Yang dialami yaitu memasukkan username dan password yang didapatkan setelah mendaftar tadi. Yang dibutuhkan juga laptop atau smartphone dan koneksi internet. Kemudian setelah login, pelamar kerja mencari pekerjaan. Yang dialami mencari pekerjaan pada situs tersebut dan langsung melamar jika ada pekerjaan yang diminati. Yang dibutuhkan itu juga sama laptop dan koneksi internet. Setelah mendapatkan pekerjaan yang sesuai, user pelamar bisa langsung log out. Yang kedua itu penyedia kerja. Aktivitas yang pertama itu membuat akun, sama seperti pelamar kerja. Pelamar dan penyedia harus memiliki akun agar bisa mengakses aplikasi tersebut. Yang kedua itu login, yang sama seperti pelamar kerja tadi. Yang ketiga mengunggah atau memasang lowongan pekerjaan. Sini yang penyedia kerja alami yaitu memasang lowongan pekerjaan dengan mengisi data perusahaan serta posisi jabatan dan hal-hal lain yang diperlukan. Yang dibutuhkan laptop dan koneksi internet sama. Yang terakhir setelah penyedia kerja mengunggah
lowongan pekerjaan. Jika sudah selesai, penyedia bisa langsung keluar atau logout. Yang ketiga yaitu admin. Ini salah nih, harusnya yang ketiga. Ada 4 aktivitas juga. Yang pertama masuk aplikasi, sama yang kedua mengelola data. Di sini admin bisa mengelola data, yaitu bisa mengelola data pekerjaan pada situs tersebut, bisa mengedit biodata pelamar dan penyedia kerja juga, bisa memblokir pelamar atau penyedia yang tidak sesuai persyaratan. Yang dibutuhkan untuk mengelola data ya sama laptop atau smartphone dan koneksi internet. Yang ketiga, admin bisa menghapus pelamar pekerjaan dan penyedia pekerjaan. Di sini misalkan ada user yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku pada aplikasi, maka admin bisa menghapus pelamar atau penyedia pekerjaan tersebut. Yang dibutuhkan juga laptop atau smartphone dan koneksi internet. Dan yang terakhir ini ada admin keluar aplikasi, sama seperti yang lain. Jika sudah selesai menghapus atau mengolah data, admin bisa logout dari aplikasi. Sekian dari saya. Baik, berikut adalah tentang mockupnya. Nah, di sini dia bisa register atau login. Nah, misalnya dia login, ini adalah halaman loginnya. Nah, misalnya dia belum punya akun, maka dia harus buat akun dulu di sini. Nah, misalnya dia sebagai pekerja atau yang akan mencari pekerjaan, maka dia buat akun di sini. Kemudian dia isi segala sesuatu yang ada di sini, segalanya di sini. Kemudian klik daftar. Nah, di sini berarti dia sudah membuat email dengan email mahasiswa@gmail.com, dan passwordnya kita bisa lihat di sini dia buat sayang. Nah, kemudian ketika dia login, ini adalah halaman utama dari si pelamar kerja namanya mahasiswa. Nah, di sini dia bisa lihat beberapa lowongan kerja terbaru. Misalnya dia klik lihat detail, inilah detail dari pekerjaan. Nah, jika dia ingin melihat lowongan lain, dia bisa ke sini, maka dia bisa lihat lowongan lain juga. Nah, misalnya kita pilih tadi aja. Nah, ketika dia ingin melamar di sini, dia akan klik melamar. Kemudian dia upload CV. Nah, ini sudah berubah menjadi melamar. Nah, sekarang dia tinggal menunggu waktu untuk ketika si pemberi pekerjaan menerimanya atau tidak. Nah, ketika dia menerima pekerjaan, dia akan masuk ke notifikasi. Dia bisa lihat sini bahwa dia sudah diterima dan bisa menghubungi perusahaannya. Oke, baik, berikutnya adalah untuk pemberi pekerjaan atau perusahaan. Nah, bila perusahaan yang belum memiliki akun, dia tinggal register, daftar sebagai perusahaan, kemudian isi apa yang disuruh isi di sini, kemudian dia daftar. Nah, di sini emailnya adalah infocast@gmail.com dan passwordnya adalah keluarga. Nah, kemudian ketika dia login, kita asumsikan bahwa dia sudah memberikan pekerjaan, sudah mengupload pekerjaan. Maka di sini dia ketika ada orang yang melamar pekerjaan di tempat dia, maka akan muncul notifikasi bahwa si mahasiswa melamar pekerjaan pada perusahaan Anda. Kemudian dia cek. Nah, di sini dia bisa lihat data-data dari si mahasiswanya. Kemudian dia bisa unduh file untuk CV-nya. Kemudian untuk melihat untuk menerima dia atau tidak, maka dia klik 2 kali, double klik. Kemudian di sini dia bisa melihat beri waktu 7 hari, ini defaultnya. Kemudian kalau dia ingin mengubah harinya, dia bisa pilih sini, bisa hari, bulan, atau tahun. Di sini kita pilih 7 hari saja. Kemudian terima dia sebagai pekerja. Kemudian akan dikirim notifikasi kepada si pelamar pekerjaan. Baik, yang terakhir adalah dari sisi admin. Nah, untuk admin dia langsung saja ke login, kemudian masukkan email dan passwordnya. Nah, di sini dia bisa melihat passwordnya apa, yaitu kode keras. Kemudian dia login. Nah, di sini ada beberapa fitur, yaitu home, notifikasi, dan admin. Nah, di bagian notifikasi dia bisa melihat beberapa apa-apa aja kegiatan yang sudah terjadi di aplikasi ini. Nah, di sini ada kategori pelamar, yaitu berarti kegiatan ini dilakukan oleh pelamar. Kemudian perusahaan, berarti kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan atau yang memberi pekerjaan. Nah, di sini dia bisa lihat
dia buat apa di dalam aplikasi ini. Nah, di sini namanya mahasiswa, emailnya ini. Kemudian dia melamar di Infocast sebagai desain grafis. Nah, kemudian di bagian home, nah di sini dia bisa menghapus atau memblok orang yang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Misalnya si mahasiswa melakukan sesuatu mencurigakan. Misalnya dari sini dia melakukan hal yang mencurigakan, maka dia bisa menghapusnya. Klik detail, kemudian dia bisa hapus pelamarnya. Nah, kita pelamarnya hapus, atau si perusahaannya yang berbuat curang atau apalah, maka dia bisa menghapusnya. Nah, sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok F dalam proyek Work from Home. Untuk teman-teman yang mau melihat prototipe-nya, dapat mengklik link Marvel yang ada pada description box, dan juga jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.